Ayah kita Muslim, ibu kita Muslimah. Ketika keduanya menikah dan memiliki anak, maka otomatislah Islam keturunannya. Seiring berjalannya waktu, kita pun Islam dengan sendirinya. Tidak ada perjuangan lebih untuk menganutnya. Tidak ada usaha dan proses berpikir yang dalam kenapa Islam harus jadi agama kita. Islam lalu perlahan berubah namanya. Ia seperti barang gratis yang didapat cuma-cuma. Kita tidak menganggapnya istimewa, tidak spesial. Ia hanya Islam dan semakin tidak berharga ketika kita hidup di negeri yang mayoritas beragama Islam. Islam tidak lebih dari agama yang harus kita punya di negeri yang tidak mengakui keateisan ini. Islam harus kita peluk karena kelurahan setempat harus mengetik sebuah agama di KTP kita. Apakah ini cara kita melakukan Islam, agama Allah dan Rasulnya? Apakah ini bentuk rasa syukur kita atas karunia keislaman yang kita terima sejak lahir di muka dunia? Jika iya jawabannya, maka setidaknya kita menemukan jawaban dan fenomena lain di petak bumi non-Indonesia. Fenomena hebat yang belum kita alami dan rasakan. Pemandangan yang kalau dihayati dan diamati mengentalkan malu yang cair di dalam hati. Malu karena kita tidak seberapa dengan orang-orang itu. Malu sebab di sini kita menyia-nyiakan agama kita, sedang mereka, orang-orang Islam di luar sana, harus dibantai, disiksa, dan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Dan mereka tetap bertahan, tetap pada keislamannya, walau mereka harus dicaci, dimaki, dimusuhi, atau bahkan dihabisi. Dada mereka mendekap Islam tanpa ragu, makin kuat, makin erat. Betapa besar penghargaan mereka terhadap Islam. Ketika di sini orang-orang Muslim dengan mudahnya meninggalkan kewajiban Ramadan, para Muslim di negara lain rela berpuasa sunnah dan mendoakan perjuangan di wilayahnya. Ketika para muslimah di luar negeri ditindas karena jilbabnya, di sini muslimahnya memperlakukan jilbab seperti tren yang bisa dilepas pakai sesukanya. Beginikah cara kita memperlakukan agama yang Allah ridhoi? Beginikah kawan? Aneh sebenarnya syahadat kita sama dengan para muslim dan muslimah luar negeri. Tapi kenapa keislaman kita harus sedangkal dan menyedihkan ini? Kenapa kita seperti penyakitan agama? Sedang keislaman saudara-saudara kita begitu sehat, bugar lagi prima. Kenapa mereka berani menegakkan agama dengan darah dan tinta, sedang kita mungkin terpikir pun tidak. Semua ini sebab kita tidak menghargainya. Ketika itulah keagungan, kebesaran, kesempurnaan Islam akan raib di hati, mata, dan telinga kita. Padahal kawan, Islamlah yang mengubah orang-orang Arab yang bodoh, kasar, tidak berperi kemanusiaan menjadi orang-orang yang tinggi akhlaknya, kuat jasadnya, bijaksana kata-katanya, serta rela berkorban dan hidup memikirkan orang lain. Islam bagi mereka adalah tuntunan yang menyelamatkan, konsep tanpa tandingan yang bertutur dalam sastra paling tinggi tingkatannya, benar aspek logikanya, dan manfaat bila dilaksanakan. Puasanya menyehatkan, zakatnya memakmurkan. Inilah agama yang mengatur dan punya harga diri di depan para penganutnya. Inilah agama yang bahkan pastor, pendeta, hakom Yahudi takut padanya. Inilah agama yang menggentarkan musuh-musuhnya. Inilah agama yang mengubah wajah dunia, pernah menguasai 2/3-nya, menciptakan peradaban dan menjawab masa depan. Namun, kenapa Islam tidak menjadi sehebat ini di tangan kita? Sekali lagi, itu karena kita tidak mensyukurinya dan tidak ada keinginan untuk mempelajari Islam lebih dalam bagi orang-orang yang tidak mensyukurinya.